Shalom, selamat pagi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 10 Januari 2023 tertulis dalam surat Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, semua kita memerlukan pengharapan. Terlebih dalam situasi yang sulit ini di tengah-tengah kehidupan kita, pengharapan itu sangat penting untuk menjamin kita tetap kokoh berdiri atau malah tumbang dan kalah. Mungkin itu alasan mengapa dalam surat Rasul Paulus, pengharapan itu disandingkan dengan iman dan kasih. Dan tiga hal pokok ini menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan, yang harusnya ada pada setiap orang percaya. Pengharapan itu biasanya bertumbuh pesat justru ketika kita dalam keadaan sulit. Karena ketika kita dalam keadaan sulit, itu sama dengan andalan-andalan kita dalam hidup runtuh atau kalah. Maka kita perlu menemukan sang pengharapan sejati. Itulah Tuhan Allah kita. Ini menjadi doa dari Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Roma, yang pada saat itu sedang berada dalam situasi tidak terlalu baik atau keadaan kondisinya tidak terlalu aman, disebabkan bertemunya orang-orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi, orang-orang Kristen yang mempertahankan Taurat atau berdasar dari Taurat dan orang-orang yang non-Yahudi, itu mengakibatkan perbedaan pandangan tentang iman kekristenan dan memunculkan pengkotak-kotakan antara Kristen yang kuat dan Kristen yang lemah. Di tengah-tengah situasi sulit itulah Rasul Paulus menyampaikan doanya ini, yakni semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Pengharapan yang daripada Allah lah yang bisa membuat kita tetap bersukacita, tetap teguh dalam damai sejahtera dan iman, meskipun kita berada dalam keadaan sulit. Saya sebutkan tadi bahwa pengharapan itu dapat bertumbuh atau berkembang dengan pesat di tengah-tengah situasi sulit. Kita boleh melihat bagaimana Abraham dan kehidupannya ketika dia menanti-nantikan kelahiran seorang anak seperti yang dijanjikan Allah padanya. Dia lama menanti-nantikan ini. Dari segi waktu kita tahu sampai hampir 25 tahun dia menantikan janji Tuhan, yaitu kelahiran seorang anak. Tetapi justru di tengah-tengah waktu yang lama dan kesulitan yang dihadapinya, itulah Abraham dibentuk dan dibangun dalam pengharapan yang sejati, yakni yang datangnya dari Tuhan Allah. Sehingga ketika segala sesuatu yang kau andalkan di bumi ini kalah dan runtuh, saatnya sekarang kamu menerima pengharapan yang bersumber dari Allah. Itulah pengharapan sejati bagimu, yang memungkinkanmu tetap dapat berjalan dan kokoh berdiri, meskipun di tengah badai atau kesulitan apapun, termasuk di tengah-tengah ketidaknyamanan atau kondisi perselisihan sekalipun. Itu dapat kau lalui dengan sukacita, dalam damai sejahtera, di dalam iman kepada Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, curahkanlah kami berkat dan perlindungan-Mu. Engkaulah sumber pengharapan kami, biarlah kiranya kami
tetap memiliki sukacita, damai sejahtera, dan tetap di dalam iman yang kokoh, meskipun terkadang kami harus menjalani kehidupan yang sulit. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.